Buat teman-teman yang mau impor barang dari luar negeri untuk dijual lagi di Indonesia, video ini pas banget. Saya akan membahas 11 produk impor yang paling banyak dicari di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik alias BPS. Selain itu, saya juga akan membahas perizinan apa yang dibutuhkan untuk impor dan gimana cara ngakalinnya supaya bisa tetap impor meskipun kalian tidak punya izin maupun perusahaan. Di posisi ke-11 ada produk fashion. Ini termasuk baju, tas, sepatu, dan juga perhiasan. Meskipun produk fashion banyak diproduksi di dalam negeri, tapi kenyataannya masih banyak orang yang berpendapat bahwa barang luar lebih berkualitas. Makanya, produk fashion biasanya laku banget untuk dijual baik di marketplace, di department store, dan sebagainya. Di posisi ke-10 ada perangkat optik, fotografi, sinematografi, dan juga medis. Contoh-contoh barang di kategori ini misalnya aja kamera digital, lensa kamera, kacamata, mesin cuci darah, alat scan USG, stetoskop, dan sebagainya. Jadi secara umum barang-barang ini memang nilainya lumayan tinggi ya. Ini membuat teman-teman yang berani impor barang-barang seperti ini bisa berpotensi mendapatkan keuntungan yang banyak. Di posisi ke-9 ada produk kimia. Kategori ini luas banget ya, karena dibutuhkan baik oleh industri maupun rumah tangga. Kalau produk yang udah jadi, ini mencakup sabun, sampo, pemutih pakaian, pembersih lantai, pembasmi serangga, insektisida, dan sebagainya. Sementara produk mentah untuk diolah lagi bisa berupa merkuri, klorin, formaldehyde, dan sebagainya. Di posisi ke-8 ada ampas atau limbah industri makanan. Waktu Mimin baca informasinya, saya juga bingung apa nggak salah ya. Kok limbah makanan sih bukan produk makanan beneran? Tapi ternyata limbah sisa makanan ini di Indonesia banyak dipakai sebagai bahan pakan ternak. Ukuran bisnisnya juga lumayan yaitu sekitar 2,9 miliar dolar. Di posisi ke-7 ada biji-bijian atau serealia. Serealia ini adalah istilah untuk tanaman yang ditanam untuk dipanen butir ataupun biji-bijiannya. Produk yang termasuk kategori ini contohnya aja jagung, kedelai, kacang-kacangan, gandum ataupun beras. Memang sih Indonesia juga memproduksi bahan pertanian. Tapi sayangnya kebutuhan dalam negeri tidak selalu bisa terpenuhi. Makanya jadi harus impor. Ini bisa jadi karena gagal panen atau karena memang market Indonesia mencari produk pertanian spesifik yang tidak banyak diproduksi di negara ini. Di posisi ke-6 ada bahan kimia organik. Produk di segmen ini meliputi alkohol, petrokimia, polimer, bensin, parafin, dan juga gas metan. Produk-produk ini biasanya digunakan di berbagai sektor industri, mulai dari pabrik pupuk, untuk membuat peralatan rumah tangga, hingga untuk memproduksi alat kesehatan. Makanya Indonesia masih butuh impor banyak produk ini dari luar. Di posisi ke-5 ada kendaraan dan suku cadang. Seperti yang kita ketahui, banyak banget kendaraan di Indonesia yang dari luar negeri, entah itu motor, mobil, truk, bis, dan sebagainya. Memang sih ada merek-merek kendaraan yang dirakitnya di Indonesia, tapi masih banyak yang utuh diimpor dari luar negeri. Selain kendaraan, kita juga masih banyak impor suku cadang. Di posisi ke-4 ada besi dan baja. Kebutuhan impor baja ke Indonesia masih relatif tinggi untuk industri. Nominalnya pun diperkirakan lebih dari 6,85 miliar dolar. Kebutuhan baja ini dapat berupa benih baja ataupun produk yang sudah siap pakai. Baja ini menjadi bahan untuk membuat bangunan dan infrastruktur, tapi juga menjadi komponen barang-barang rumah tangga. Di posisi ketiga ada peralatan elektronik dan juga gadget. Yang ini kayaknya nggak heran ya, soalnya di Indonesia memang gadget dan elektronik rata-rata masih dari luar negeri. Ini termasuk HP, mesin cuci, TV, AC, komputer, speaker, dan sebagainya. Marketnya besar sih kalau kalian mau impor produk ini, tapi butuh modal yang besar juga. Di posisi kedua ada mesin dan peralatan mekanik. Mesin dan peralatan mekanik yang dimaksud di sini terutama untuk pabrik ya. Contohnya aja mesin cetak, alat potong, mesin pengolah bahan kimia, dan sebagainya. Tapi kalau kalian mau impor produk seperti ini, marketnya niche banget sih. Yang nyari sebenarnya ada aja, tapi kalangannya terbatas. Tapi di sisi lain, saingan penjualnya juga tidak banyak.
Makanya sebenarnya kalau kalian berani, potensi keuntungan di bidang ini cukup besar. Salah satu cara yang biasanya ditempuh orang adalah dengan sistem pre-order. Jadinya kalau ada yang mau beli, kita minta down payment, baru deh kita order barangnya ke supplier. Tapi ya, nyampenya baru beberapa bulan kemudian. Oke, kira-kira teman-teman bisa nebak nggak barang impor apa yang nomor 1 paling laris di Indonesia? Dan di posisi pertama, ada plastik dan produk berbahan plastik. Plastik menjadi komoditi yang paling laris diimpor ke Indonesia karena dibutuhkan oleh industri dan juga rumah tangga. Kalau untuk rumah tangga udah jelas ya, ini mulai dari ember, storage box, furniture, dan sebagainya. Tapi untuk industri, barang ini juga banyak dicari untuk usaha makanan minuman, usaha alat pembersih, dan sebagainya. Buat teman-teman yang mau tahu barang apa yang laris untuk diekspor ke luar negeri, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman udah tahu mau impor apa, pertanyaan selanjutnya cara impornya gimana ya dan butuh izin apa saja? Jadi di Indonesia, sejak Juli 2018 berlaku sistem Online Single Submission atau OSS. Artinya, berbagai perizinan usaha baik di daerah maupun di pusat sudah digital. Artinya, proses akan menjadi lebih simpel dan juga tidak rawan pungutan liar. Dengan adanya OSS, kalian tidak perlu lagi memperoleh angka pengenal importir atau API ataupun nomor induk kepabean atau NIK sebagai izin impor dasar. Kalian cukup mengurus yang namanya NIB atau nomor induk berusaha. Si NIB ini juga akan berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal importir atau API, akses kepabean, dan juga memuat data-data perusahaan Anda. Cara daftar NIB-nya gampang banget dan bisa online loh. Silakan masuk aja ke websitenya oss.go.id. By the way, pas daftar NIB sebagai importir, pastikan kalian mendaftar sebagai API dan juga akses kepabean. Kalau belum, tinggal edit aja di OSS-nya. Selanjutnya, mungkin teman-teman ada yang nanya, wah Mbak, bisa nggak ya impor tanpa mengurus perizinan? Bisa sih, caranya adalah dengan menggunakan jasa undername. Jasa undername ini intinya adalah jasa yang meminjamkan atau menyewakan izin ekspor-impor untuk membantu pihak-pihak yang belum memiliki lisensi. Ini contohnya aja ya, katakanlah Anda ini importir pemula dan belum punya perizinan. Tapi PTB sudah punya lisensi untuk melakukan ekspor maupun impor. Nah, si PTB ini boleh bekerja sama dengan Anda untuk meminjamkan lisensi yang mereka miliki supaya Anda tetap bisa impor. Bedanya, nanti di dokumen pemberitahuan impor barang, nama Anda hanya akan muncul sebagai pemilik barang, sedangkan nama PTB akan tetap dicantumkan sebagai importir karena izinnya atas nama mereka. Tapi ya, kekurangannya, Anda harus membayar komisi ke perusahaan undername-nya. Tapi jasa sewa undername ini bisa menjadi solusi sih untuk mereka yang masih belajar ekspor impor. Soalnya mereka bukan hanya sekedar minjemin nama, tapi juga bisa membantu soal pengiriman dan kalian juga bisa tanya-tanya soal dokumen dan sebagainya. Jadinya, kalian tidak usah khawatir barangnya tertahan di bea cukai ataupun bahkan disita karena masalah perizinan. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mau request topik, silakan komentar di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!